Assalamualaikum Baraya, berjumpa dengan saya Triagung Irwanto, mahasiswa UIR Angkatan 21, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Di video ini kami melakukan tugas praktek lapangan agroforestry, yakni bertanya secara langsung kepada petani setempat yang melakukan tindakan atau kegiatan agroforestry. Kegiatan kami ini berlokasi di Desa Rawa Mekarjaya. Seperti yang dapat Baraya lihat, tanaman petani ini berupa cabai dan jagung, yang mana fungsi penanaman jagung antara lain sebagai pelindung cabai dari sinar matahari dan penambah varietas tanaman. Tanpa memperpanjang opening, yuk kenalan dengan anggota timnya. Tidak juga semalam tuh Pak, di sini kan cabai kami kurang bagus semalam tuh keriting-keriting. Jadi awak pakai tenaga itu pajaknya kita dan pupuknya dah ada pupuknya nih. Tak payah pakai pupuk lagi kecuali pupuk bocor aja. kemarin kan ya kita kan cuman tanaman selingan nggak terlalu apa dan difokus di sini kan tujuannya untuk praktek agroforestry Pak, lapangan bertanya langsung kepada petani-petani yang melakukannya. Nah, boleh tahu saya Bapak di sini nama apa? Ini rencananya cabai keriting. Keriting. Ada tidak digabungkan gitu Pak dengan tanaman lain? Untuk sekarang ya, biasanya kita rotasi dengan tanaman kepala gede lain. Kalau yang di sebelah yang ada ibu tadi itu masih lahan Bapak atau gimana? Sebenarnya ini sama, ini lahan izin desa sama, cuman mereka kelola itu sendiri. Kalau ini kompor. Berarti Bapak masih tak pada sangkut paut ke sebelah kan Pak? Iya betul. Nah, kalau boleh tanya kami yang tentang di sebelah lah Pak. Oh ya silakan. Itu kan Bapak ada menanam jagung dan cabai. Boleh tahu nggak alasan apa? Kenapa harus jagung dan cabai gitu Pak? Kalau kemarin itu cuaca kan waktu nanam kan kemarau, terlalu panas. Nah, jadi makanya diseling, harap jagung tadi dapat ngasih peneduh lah, Naungan gitu ya Pak? Nah, jadi nggak terlalu apa di cabainya. Terus Bapak sendiri kayak tahu lah mengenai hal tersebut, belajar otodidak kah atau ada yang ngasih tahu gitu Pak? Sebenarnya dari pengalaman aja, dari pengalaman ya, dibilang otodidak enggak juga, kita juga sering sharing-sharing ke DPR sama petani yang lain yang lebih paham. Nah disitulah kita ambil ilmu. Nah, untuk tanamannya itu kan baru sekedar di satu bedengan ini Pak. Pinggirannya ada Bapak tanam tanaman lain nggak Pak? Enggak, kayaknya enggak ada. Untuk yang kami lihat dari tadi kan sepanjang jalan nanas saja nih Pak. Bapak kenapa tidak bertanam nanas juga Pak? Kalau nanas, pertama kita lahan nggak ada. Lahan kalau nanas kan khusus digambut. Sementara daerah desa kita ini tanahnya tanah liat. Nah, jadi dari sini bawa ke sana itu gambut. Jadi karena perbedaan tanah ya Pak? Perbedaan tanah, terus ya kepemilikan lah, kita nggak punya kan. Jadi sesudah Bapak menanam cabai dan jagung itu, Bapak mau ngelanjut nanam itu lagi atau diganti tanaman lain Pak? Biasanya rotasi dulu, rotasi dengan tanaman yang lain untuk mengurus rantai hama. Nah setelah baru kembali lagi ke cabai. Kalau boleh tahu Pak, rotasi tanaman itu biasanya apa aja Pak?
setelah cabai keriting? Biasanya kalau di sini pakai jagung ya, jagung manis. Kalau tidak pun tengok keadaan, kalau nanti ya kita pertimbangan dia panen lah. Nah seperti ini kalau misalnya apa, larinya ke semangka gitu. Oh, karena mengingat masa panen itu mendekati puasa ya Bang? Iya, kita nengok momen ke depannya. Itu kalau misalkan anggaplah Bapak di kemudian sesudah cabai ini nanam semangka, itu mau Bapak gabungkan dengan tanaman lain tuh apa misalkan Pak? Biasanya nggak ada penggabungan. Ya paling ke jagung itu loh, jagung manis, sekedar untuk ya peneduh, pemecah hama, border lah dia, pagar kan. Iya. Nah, itu aja. Izin tanya Pak, itu kalau mengenai hasil panen Pak, itu salurannya kemana Pak? Apakah Bapak langsung ke pasarnya memetik panen sendiri atau ada orang yang memanen? Lihat ini ya, lihat hasil panennya ya, memetikannya. Kalau memang biasanya kita pemenuhan pasar dulu ya, pasar. Setelah itu kalau memang kapasitas panennya besar, kita hubungi agen. Jadi ada agen yang ambil. Kalau keluarganya sendiri beda nggak Pak? Beda lah, dia pasar dengan agen beda, lebih tinggi pasar. Itu tadi makanya kita agak susah mau menyatukan tanaman hutan sebagai pagar dengan tanaman pertanian. Nah ini tadi kelemahannya ada di sini. Jadi otomatis biasanya tuh 2 meter deh kita terbuang aja. Sementara biaya perawatannya tetap sama. Oh, yang mendekati ini Pak? Nah, karena akar dia kan kesini semua nih, menyerap unsur hara dari akar. Nah, makanya itu kita agak susah. Kayak beda berapa gitu, tapi kerasa efeknya ya Pak? Iya, ya kalau itu dibongkar nih akar dia semua. Bisa efektif tapi kalau dijauhkan jaraknya. Kan atau memang betul dibongkar ya dalam. Nah, itu bisa. Ini kejadian setiap kali nanam berarti nih Pak? Setiap kali. Tanaman apapun? Iya. Bagus. Mau masuk tarik. Memang itu solusinya kalau memang kalau nggak mau digeser lahan ya. Tapi kalau digeser lahan takutnya membazir lahan. Iya, betul. Terus tapi caranya iya. Mengenai apa Pak hasil dari pisang itu tetap Bapak apa namanya? Diolah, Ya diolah gitu Pak atau dijual. Ya jual. Biasanya jual sih. Kalau udah lebih-lebih untuk makan ya. Jual. Kan Bapak tadi Bapak kelompok tani nih Pak. Bapak pernah nggak dengar cerita anggota-anggota Bapak yang mungkin menerapkan seperti ini gitu Pak? Entah misal tanaman ini sama tanaman yang tahunan apa gitu, apakah efeknya sama seperti ini Pak? Sama, makanya kita nggak biasanya alam yang dibuang gitu. Nggak akan ini. Nggak akan efektif ya Pak? Harus ada ya inilah ini sebenarnya pengalaman aja, kita nggak tahu apanya, ya udah coba parit aja lah, putuskan akar, tapi itu biar nggak akan bertahan lama. kalau mengenai cabai yang daging Pak itu untuk pendapatannya lebih banyak di cabai atau jagung? Cabai Untuk perbandingan berapa? jagung ini cuman ya ini untuk pelindung aja, peneduh. Kalau hasil sih nggak bisa diharap nggak bisa diharap, paling cuma untuk kembalikan bibit dia aja lah gitu. Karena pupuknya juga ditumpahkan ke cabai kan. Anak-anak dulu kan sempat bermasalah juga di pemekaran. Tapi sekarang yang dari ini masalah lebih ke arah nanas muda. Nanas muda, nah itu yang dijual. Bapak tahu nggak kenapa lebih fokus nanas muda Pak?
Kenapa nggak nanas yang memang benar-benar untuk dipanen gitu? Itu tadi perjalanan jauh. Berarti masaknya Tarik. ya masak apa ya? Masak setelah panen ya Pak. Jadi sampai ke konsumen masih masak masaknya. Iya, pas betul. masaknya. Kalau harga sih emang lebih bagus yang masak kan. Iya. Mahal juga. Ya mau gimana lagi? Permintaan pasarnya seperti itu. Awak pakai tenaga aja campur. Pupuknya dah ada pupuknya nih. Tak payah pakai pupuk-pupuk lagi kecuali pupuk kocor aja. Itu apa nama? Sore-sore. Itu apa nama kampung kak? Ini Rawa Mekar Jaya. Orang Mekarja ya? Oh iya di seberang sini ya. Kalau itu kan Sana Sungai Rawa. Sungai Rawa ya. Yang Ah. penyegat ujung sana kan? Iya, ini. Itu di apa? Apa namanya? Cabe itu dijual kemana? Kalau kami di sini kalau banyak-banyak nanti ada yang ambil. Oh ada yang ngambil. Oh Ada kadang-kadang bakso, kadang tak tentu lah tengok pasaran. Mana pasaran. mahal di situ. iya 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 iya. Cabe sekarang berapa kilo? Kalau cabai sekarang Berapa kilo? kalau sekarang ni tak tentu, ada yang 25, ada yang 30. Tak, paso. Di pasar. Ah. Itu berapa? Kalau di sini kami tengok pasaran di paso juga. Kalau di pasar 30. Kalau di paso 30 itu kami beli Kalau kelapa ambil di kebun. Ini apa? Cabe apa dah? Cabe merah. Ya. Sudah itu jagung. Itu apa lagi? Jagung itu cuma tumpang sari je, Oh, bawang tumpang ada. sari untuk apa kan cabe ya? Bawang ada juga. Bawang merah? Itulah. Kalau kan cabe tak bisa kena matahari langsung ya. Atau jagung itu. Oh jadi Tidak tanaman. juga semalam tuh Pak, di sini kan cabai kami kurang bagus semalam tuh keriting-keriting. Jadinya dah lama-lama abang cari ubatnya, racunnya tuh. Ya. Baru pulih lagi. Jadi abang sebelum mulihkan ini dapat racunnya kemarin tuh ditanam jagung. Jadi kita kan tak jadi cabai jagung ada gitu kan. Jagung ada. Jagung ada berapa sih Bino? Jagung apa? Jagung manis Jagung manis kalau di Yang ambil sini berapa? 10. 10 kilo. Manis 10 ya. Cabai ini kira-kira kalau panen berapa ya? Berapa dapat? Kalau cabai ni tengok penghasilannya Pak, soalnya kan macam gini buahnya banyak buang kan. Tak dah buahnya. Hampir nak masak. Kena banyak busuk-busuk lalek buah banyak. Iya iya. Inilah lambat jadilah. Tunggu buah atas lah lagi. Kilo panen kira-kira berapa? Bulan 12. Baru mulai awal mungkin. Bulan puasa. Kalau bulan puasa di situ Pak. Udah muncak tu. Selain aku cabai sama jagung apa? Sayur, cuma kangkung sama dengan kacang mentimun. Bayam sikit. Adalah sikit-sikit. Iya iya. Tak apa-apa sikit-sikit tu banyak. Boleh-boleh. Iya. Pak. Pisang tak? Pisang memang dah ada juga. Pisang ada juga ya? Ini pisang sebenarnya bagus, kenapa tak dibersihkan apa dia? Ini ada tuan lainnya Pak. Oh, Sebelum tuan dia. kami nanam di sini, ada orang lain nanam. Jadinya dia dah buat ruko di situ. Jadi pisangnya ni tak diurus dia. Ambil buah aja. Kalau akak di mana? Nanam pisang? Kami nanam pisang di rumah. Oh di rumah. Oh ini tanah orang. Kami menumpang Pak. Menumpang ya. Iya iya. Daripada hutan Pak, kalau itu kan hutan ini sama yang lahan sana tu tanah orang ni juga ni. Iya. Hutan semuanya. Ini yang yang di setting orang ni semua hutan. Hutan. Sekarang dah jadi kebun. Orang sana kan berenang. Kenapa akak tak berenang? Kami belum minat lagi Pak. Kalau nenek Pak nak lahan awak sendiri. Oh nak awak sendiri. Kalau untung-untung apa? Untung-untung beruntung ya mana? Untung dengan nenak dengan lahan yang dengan tanam apa kali? Tak pernah nanam nenek Pak. Jadi kami tak tahu. Iya.
katanya lebih bagus nanam nanas lagi karena nanas ini kan tak banyak pupuknya. Ya, tak banyak pupuk, tak banyak penyakit. Tak banyak penyakit lagi kata orangnya Kak. Ah. Kalau nanas itu kan tergantung kita merawat dia bersih gitu kan lahannya. Ya. Kalau cabai ni kan memang petang paginya awak nak di sini. Tapi kan kalau dia dijual, kan lumayan duit dibanding nanas ya. Memang Pak kalau cepatnya harganya. Jadi selama ini tak apa ni lah berkebun macam ni lah. Macam gini lah. Macam ni lah ya. Sama bang. Utama pendapatan dari mana? Inilah kerja-kerja macam anak-anak kami ni yang bantu. Anak kan kerja sawit, numpang-numpang Sawit. dekat orang. Ya, ya, ya. Berun, serat. Macam ini tadi kan kerja Kalau di dimisal dalam. itu, kalau dimisal dia dari ini saja, berapa dapat duit dari sebulan? Oh ini aja. Kalau Punya ini kayu di rumah tu, oh, nyakitan di rumah tu. tak banyak lah Pak. Bakulah. Tak banyak lah kalau kami sambil-sambil aja Pak dibantu anak. Oh, bantuan. Kalau dia ada gajian tuh kasih bapak dia cari racun, cari pupuk, kandang gitu kan. Jadi kami yang mengembangkan duitnya tuh. Tapi, aku, tapi bisa begini ya, tak rugi lah bertanam tidak. Alhamdulillah. Hasil dia modal usaha dengan keuntungan yang dapat impas lah. Iya Pak, kalau kita tak gagal panennya, Ya. kalau kita gagal panennya tidak juga rugi. Tidak juga rugi. Gitu, Rugi tidak, tapi untung sedikit ya. tak banyak. Banyak ya. So petani cabai ni sebenarnya tak rugi amat, cuma ni untung sedikit. Ini tu kalau dah berani nasib ya. Memang Iya. Itu jadi punya dia untuk apa lah, untuk supaya tak kena matahari hancur kan. Selain cabai sama apa dah nanas tu apa? Tak kena malam tu lagi. nanas kalau di sini Ada tak sana? kami nanas tak ada. Tak selain cabai dengan apa ni? Apa lagi tak Jagung. sana? Jagung. Itulah sayur-sayuran tu. Oh saya itu. Oh ini cuma cabai sama jagung. Kalau tak itu tak mau, dia harus bergantian. Kalau kita lanjut ngomong stadion terus nggak mau, dia makin kebal dia. Harus resisten. Sama juga racun nama itu. Gantian sama rembekan antara faktor. Bertiga ya. Iya. Semuanya 10 orang. Cuma yang aktif kan ya laki-laki. Jadi nanti kalau waktu penanaman ataupun waktu manen, nanti kalau ada bisa manen, itu pihak perempuan harus timbul. Keuntungannya kalau lahan 1 hektar itu mau uang 20 orang. Berarti setiap orang itu berarti punya satu lahan masing-masing gitu Pak. Nah, kalau ini masih satu kelompok atau 1 hektar kita memakai 10 orang. Jadi yang aktif masa sekarang ini yang laki-laki aja. Tidak mungkin lah perempuan memegang cangkul, memegang mesin bajak. Jadi waktu penanaman nanti hari Senin ini mungkin diturunkan. Karena penanaman harus dibantu sama ibu-ibu. Nah, kita untuk pelaksir bibit aja kan. Penanaman, hancur. Tak minta ini kalau di petani ada minta set dari situ tanya di awal sampai akhir. Ini nampak daripada pupuk dasar kan. Jadi buat ke atas ini buat feedingan pupuk dasarnya apa gitu kan. Ataupun kita pakai pupuk kandang dari tai ayam atau kambing gitu kan. Sudah fermentasi atau sebelum, kalau kita nggak begini. Fermentasi oke, tak fermentasi di lahan. Tapi jangan cepatlah semuanya setengah bulan. Petani di situ tuh nggak perlu punya tahu cangkul akan jadi petani. Jangan jadi petani tanya cangkul nggak punya. Nah itu namanya bukan petani. Udah punya petani ini pasti ada cangkul. Nanam cabai memang susah, tapi kalau udah kita turun di lahan, insya Allah panen akan pandai sendiri. Nanti aku datang Yama ditanya kawan gini ada masuk.
kami kan tugas di kelompok rawat teladan. Kemarin kan mungkin sempat juga lah rawat teladan waktu musim panen saya kemarin. Saya nanam 5.000 dapat 5 ton lebih. 2000 batang. 5.000 batang biasanya kan kita nanam cabai ini dapat per setengah kilo ini satu pokok itu udah berhasil. Tapi kita gali mengajarkan harus dapat 1 kilo di satu pokok. Kalau sekarang ini nggak berani nanam bibit hibrida, tak berani. Soalnya rentan sama lama kebul antara trip. Kena senggol aja udahlah nginap satu malam ekol. Tapi kalau lokal insya Allah masih bisa digunakan sama lokal. Kalau kelompok itu Pak, kalau misalnya panen itu misalnya Pak, itu dibagi ke kelompok lagi Pak? Ya, jadi kalau dana pemberdayaan mungkin di belakangan adalah yang dari pertama umpamanya datangnya dapatnya 100 kan. Tentu ada pajaknya nih, pajak 20% nggak salah, potong itu nanti dimasukkan itu, nanti dari petani kalau berhasil nanti ada diambil segelintir untuk desa, untuk anggap adalah hasil desa, tapi itu atas persetujuan semua petani. Kalau umumnya satu-satu kecuali ada lebih nanti barulah bisa untuk hasilkan sedikit untuk desa, terus kongkonya udah bantu-bantu orang tua, orang Itu bahasanya kita investasi dari kita. iya. Dana desa ini juga harus menguntungkan. Sebetulnya tanggung jawab itu bukan dana pemberdayaan juga. Contoh aja lah, kalau ini umumnya nggak berhasil, nanti yang akan datang sulit. Tapi kita dapat pernah ngambil di perikanan kolam. Alhamdulillah berhasil, sampai sekarang masih diisi. Kemarin pun diakui di kecamatan, satu kecamatan Sungapit yang berhasil cuma sini. Pertama ya diam aja lah waktu, anggap aja lah waktu panen perdana. Kenapa Pak? Kolamnya kok diam aja? Nggak kasih makan di panggung dan negaranya. Ini udah Pak. Ini mau acara dulu atau mau selfie dulu? Mau selfie lah sebentar. Ya, nanti jangan nyalahkan kalau baju bapak basah. Kenapa? Coba aja lah di tepi nanti. Elok di tepi kolam ya udah. Langsung ngejar kan. Itu basah semua baju. Setiap kolam kan cuma di kolam. Ikannya Ikan nila. berarti istilahnya Bapak pun bilang gimana pun harus optimal ya Pak. Ya. Oke, contoh ini kan di tumbuh dari jagung, yang nanti kata Ibu tadi di kali sama apa tadi kangkung, kacang, timun, rotasi. Kalau di sini tuh kalau tumpang sari itu ada sih yang takut. Terus jadinya kacang sama mentimun itu tak bisa. Kalau kita pribadi nyakap tak bisa. Karena apa? Karena kacang ini sama mentimun ini mudah diserang kresek. Jamur kresek yang ada satu daun itu biasanya ada putih tengah tuh. Nah, itu penyakit kresek. Nah, nanti kalau di tumpang sari sama itu yang mudah kenanya ini tadi daun mentimun sama kacang mudah kena, nanti kalau dituun ke cabai bentar aja hancur. Tapi kalau jagung kan kalau jagung ini kan ada zinc-nya di daun, itu bisa untuk nolak. Jadi zinc paling ulat, kalau ulat juga main dia di atas. Alhamdulillah tak mau turun ke cabai. Ini Pak untuk jarak tanam jagung sama cabai ini berapa? Kalau jagung ini sebetulnya 1 meter. Kalau
tumpang sari bunga. antar jagung 1 meter. Ya. Kan cabai ini kan kiri kanan kan bentuknya budak. Nah, jadi jaraknya 50. Biasanya 50 kita pakai jarak cabai. Kesimpulan, berdasarkan fakta di lapangan, dikatakan bahwa penerapan agroforestry atau tumpang sari memang memiliki segudang manfaat, seperti penghasilan yang bertambah, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, serta menjaga keberlanjutan lahan. Namun, ada saja sisi negatifnya, yaitu jika tanaman tidak saling terkoneksi, maka hanya saling merugikan satu sama lain. Maka perlu dilakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan penerapan teknik ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, jika ada kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salah, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. wassalam. Something bad is bound to happen to me. I don't know what, but I feel it coming.